Dari marbot itu saya 3 tahun sampai 96 sampai 99 dan akhirnya saya keluar dan menjadi seorang kuli panggul. 2001 2002 itu saya mengontrak sebuah lapak yang kecil di pinggiran, dan waktu itu masih harganya murah, tapi waktu itu kalau dihitung ya nggak murah karena saya harus jual motor kesayangan saya. Allah begitu luar biasa memberikan saya suatu materi lah, selain ibadah yang saya jalankan di Mekah, di Madinah, tapi saya juga Allah berikan suatu materi fisik yang luar biasa. Saya bisa membangun rumah kesayangan saya ya, untuk anak-anak saya, untuk saya sudah bisa diberi kesempatan untuk membangun suatu yayasan ya, yayasan rumah kasaya yang di situ ada sekolahan, ada PAUD, ada playgroup, ada rumah tahfiz, ada rumah dakwah, ada taman baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Dialogers yang ada di mana saja, perkenalkan nama saya Pak Torik. Saya asli dari Solo dan alhamdulillah saya hijrah ke Jogja tahun 96. Awal mulanya saya itu pengen kerja di pertokoan atau di pasar buah, tapi alhamdulillah sama juragan saya itu saya dikasih di sebuah musola. Saya ngurusi musola sama kamar mandi lah itu namanya marbot. Alhamdulillah saya jadi marbot itu 3 tahun ya, saya jalani dengan penuh keikhlasan, semangat, karena saya pengen berhijrah dari Solo ke Jogja itu untuk mengadu nasib yang lebih baik. Dari marbot itu saya 3 tahun sampai 96 sampai 99 dan akhirnya saya keluar dan menjadi seorang kuli panggul atau kuli sebuah toko buah. Ya kerjanya macam-macam ya, kuli panggul ya, bersih-bersih, melayani, dan alhamdulillah di situ kami diberi kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi seorang karyawan, seorang pelayan yang baik. Di situ saya sebenarnya nggak tahu bakat saya itu apa, karena saya dari rumah itu berhijrah ke Jogja itu tujuannya untuk kerja dan itu mengalir. Saya dari 96 marbot, terus 99 keluar, akhirnya jadi seorang pelayan toko atau penjaga toko buah. Di situ juga kerjaannya manggul dan mungkin juga bersih-bersih semuanya. Alhamdulillah apapun pekerjaan waktu itu saya nikmati sebagai sarana untuk kami belajar, untuk kami berinteraksi, punya kenalan, punya teman-teman banyak, dan juga tentunya bisa membantu orang tua, karena waktu itu juga orang tua posisi orang tua saya sangat kekurangan gitu, sampai saya nggak bisa sekolah lagi. Tapi syukur alhamdulillah Allah angkat derajat saya sehingga saya bisa terus belajar dan pengen prihatin lah, istilahnya itu penuh dengan kesabaran, ketelatenan. Akhirnya juga bisa terus diberi kesempatan untuk belajar dari toko buah atau menjadi seorang kuli panggul di lapak itu ya sampai 3 tahun. Akhirnya saya juga keluar dengan baik-baik. Saya mohon izin untuk berusaha, untuk usaha sendiri. Saya jualan di pinggir jalan, dan akhirnya juga mungkin semua itu butuh proses, butuh kematangan juga.
saya nggak lama jualan di pinggir jalan tuh, nggak ada setahun saya juga mengalami suatu kegagalan. Tapi nggak masalah itu, karena semua itu butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh pondasi-pondasi yang untuk menguatkan. Akhirnya saya juga terus ikut orang lain lagi, jadi karyawan lagi, tapi di sebuah pasar sini lah, pasar induk Gamping ini saya pernah jadi karyawan. Dan akhirnya kami di situ punya keinginan untuk ngontrak. Akhirnya Allah kabulkan tahun 2000 berapa ya, 2001 2002 itu saya mengontrak sebuah lapak yang kecil di pinggiran. Dan waktu itu masih harganya murah, tapi waktu itu kalau dihitung ya nggak murah, karena saya harus jual motor kesayangan saya. Jadi itu saya ngontrak. Saya juga bingung waktu itu mau diisi apa gitu loh, karena waktu itu juga uang sudah untuk ngontrak, modal juga pas-pasan paling untuk makan sehari-hari. Karena saya dari kecil, dari saya berhijrah ke Jogja itu nggak pernah diberikan bekal sama orang tua. Paling-paling waktu naik bis aja sampai Jogja, dan setelah itu orang tua nggak tahu sama sekali. Dan tapi itu malah menjadikan saya lebih kuat, lebih banyak berpikir bagaimana saya harus bertahan hidup di Jogja. Akhirnya dengan kegigihan saya, dengan ketelatenan saya, tentunya dengan doa-doa yang saya panjatkan tiap sholat saya, alhamdulillah Allah mendengarkan dan Allah kabulkan apa yang menjadikan keinginan saya, impian saya, hajat-hajat saya. Dan semua itu mengalir, nggak ada saya itu nanti mau jadi apa, saya mengalir. Ya selalu menjadikan diri saya itu bagaimana bekerja itu dengan sebaik-baiknya. Saya pengen menjadi orang yang di situ dalam pekerjaan itu yang terbaik, karena nanti efeknya akan kembali pada diri sendiri. Jadi jadilah yang terbaik di bidangnya. Kalau menjadi karyawan ya jadi karyawan yang baik, kalau menjadi juragan yang baik, kalau menjadi apapun itu yang terbaik. Dan insya Allah nanti akan diberikan suatu peningkatan naik kelas gitu. Makanya saya pesan untuk para sahabat-sahabatku di mana berada, mari kita menjadi apapun itu yang terbaik sesuai dengan bidang kita. Insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita akan membuahkan hasil yang baik. Ada cerita yang sangat tidak mungkin saya lupakan waktu saya membuka suatu toko buah di pinggir jalan. Dulu itu di Jalan Samirono dekat kampus UNY sekarang. Karena dengan semangatnya saya pagi-pagi harus kulaan di pasar, habis kulaan saya menata buah, habis itu masak, bersih-bersih, dan mungkin nanti masih saya sambil untuk nyuci. Cuma karyawan satu waktu itu, tapi ya, karena setiap hari saya jalankan begitu, akhirnya saya nggak kuat, fisik saya nggak kuat. Akhirnya saya pas saya kerja di depan menata buah, saya pingsan. Mungkin waktu itu saya belum sarapan, atau mungkin saya terforsir dengan pekerjaan. Akhirnya saya ditolong tukang becak. Saya dibawa ke Panti Rapih dan dibawa ke sana, mungkin terus diobati atau gimana. Dan saya alhamdulillah saya sadar, saya mengucapkan syukur alhamdulillah waktu itu saya masih terselamatkan seorang tukang becak yang mangkal di depan kios saya. Dan itulah pengalaman yang tidak saya lupakan. Betul-betul saya itu merasakan bagaimana suatu proses untuk pencapaian kesuksesan itu tidak mudah, harus melewati beberapa fase, tahapan, dan ujian-ujian yang di situ sekarang tinggal saya ingat dan mungkin tidak bisa saya lupakan, dan menjadikan saya lebih banyak bersyukur karena sekarang Allah kasihkan saya suatu kelebihan yang luar biasa, suatu kenikmatan yang luar biasa, sehingga saya harus ingat ketika saya harus tergelincir ataupun tergoda apapun, saya ingat
perjuangan yang dulu sangat amat berat, sehingga Allah ingatkan, Allah sadarkan, sehingga kita harus selalu dalam keistiqomahan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali setelah saya menjadi seorang pembisnis buah, seorang pengusaha buah itu Allah begitu luar biasa memberikan saya suatu materi lah, selain ibadah yang saya jalankan di Mekah, di Madinah, tapi saya juga Allah berikan suatu materi fisik yang luar biasa. Saya bisa membangun rumah kesayangan saya ya, untuk anak-anak saya, untuk saya sudah bisa diberi kesempatan untuk membangun suatu yayasan ya, yayasan rumah kasaya yang di situ ada sekolahan, ada PAUD, ada playgroup, ada rumah tafis, ada rumah dakwah, ada taman baca, dan saya juga diberikan kesempatan untuk bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang jadi seorang pengajar di situ, dan alhamdulillah luar biasa. Juga kios saya tadinya satu sudah menjadi alhamdulillah begitu banyak, dan bisa punya karyawannya banyak juga. Itu juga suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pasti sangat bersyukur, dan mungkin saya selalu dijaga dengan ibadah-ibadah saya agar saya tidak tergelincir, karena semakin sukses itu semakin besar juga ujiannya. Untuk kunci sukses saya itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang paling utama adalah kesungguhan, keseriusan, sepenuh hati. Yang utama lagi adalah campur tangan sama Allah, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya hanya selalu berikhtiar dan terus berdoa. Kalau saya berdoa dulu lah, berdoa dulu baru ikhtiar, karena kalau kita dari rumah berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk hari ini dan hari seterusnya, itu nanti insya Allah jalan untuk hari itu akan dipermudah. Adalah datang mainan bagus-bagus, pesanan banyak, datang buah-buah yang lain juga begitu, dan juga mungkin Allah berikan kesehatan, keselamatan, kesempatan bisa walaupun sesibuk apapun tetap bisa ke masjid menjalankan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, bisa bersedekah di pagi hari, selalu mengabari kedua orang tua, selalu minta doanya agar semua usahanya diberikan kemudahan. Sebenarnya kunci suksesnya itu banyak sekali, tapi tidak semua kita bisa jalani. Yang penting kita jalani, tapi kita istiqomai, seperti sholat 2 setiap pagi sebelum berangkat kerja. Terus pamitan sama istri, yang penting itu pamitan sama istri, kita mencium keningnya, minta ridhonya, minta doanya, semoga Allah mudahkan untuk urusan hari ini dan seterusnya. Dan mungkin bisa diterapkan untuk para sahabat-sahabatku semuanya. Kunci sukses itu bukan 1, 2, tapi sangat banyak sekali, tapi kita mungkin tidak bisa melaksanakan semuanya. Jalani aja 1, 2, 3, tapi istiqomah, insya Allah ada efek yang bagus dan akan memberikan kita suatu peningkatan yang lebih baik, yaitu sukses. Dan kata sukses bagi saya adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, bagaimana bisa membuat manfaat buat orang lain, itu kunci sukses. Yang terakhir, kunci sukses itu adalah bagaimana kita bisa sukses dan menjadi seorang yang hebat ketika kita bisa selalu dekat sama Allah dan menjadi dekat sama Allah, bukan menjauh tapi selalu dekat sama Allah. Itu sukses yang sebenar-benarnya sukses. Terima kasih.